Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah akan menjelaskan tentang pengertian kerangka dasar penyusun dan penyajian keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKBS pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah KDPPLKS. Penyempurnaan KDPPLKS menjadi KDPPLKBS dilakukan untuk memperluas cangkupannya, sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa institusi syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi pada skema syariah. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Expour Draft KDPLKS dengan KDPLKBS tahun 2002, sistematika KDPPLKBS 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPPLK 2004. Dan jika diatur secara khusus, diasumsikan kerangka dasar yang di dalam KDPPLK dianggap juga berlaku dalam bank syariah. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat yang mendasar, yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Saya Nadia Kasaputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan dari kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, yaitu untuk penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, yaitu auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, untuk para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Adapun tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, yaitu informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana peroleh. Ketiga, yaitu untuk informasi membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, yaitu untuk informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Sekian tujuan dari kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Adela, NPM 1951020473.
Saya akan melanjutkan materi tentang pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan. Meliputi 1. Investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Kedua, pemilik dana core untuk mengetahui apakah dana core dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. 3. Pemilik dana syirkah temporer untuk memberikan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Yang keempat, pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil tiap saat. Yang kelima, membayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah untuk melihat kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. 7. Karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. 9. Pelanggan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Yang terakhir, masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Julita, NPM 1951020303 akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu karakteristik transaksi syariah. Jadi, implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya di awal tadi harus memenuhi karakteristik dan persyaratan, diantaranya yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan ridho yang pastinya halal ya. Yang kedua, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran, bukan sebagai alat komoditi. Yang ketiga, tidak mengandung unsur riba, zolim, maisir, goro, dan haram. Selanjutnya, tidak mengandung unsur time value of money. Yang terakhir, tidak mengandung unsur najasi dan riswah. Nah, karakteristik tersebut dapat diterapkan pada transaksi bisnis syariah, yaitu komersial dan non-komersial. Yang keenam, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Ada 4, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga andal, yang keempat dapat dibandingkan. Arti dari dapat dipahami di sini yaitu pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai agar ia mudah untuk memahami aktivitas ekonomi yang terjadi atau aktivitas akuntansi yang terjadi. Sedangkan relevan memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, andal dapat diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Yang keempat, dapat dibandingkan. Agar dapat dibandingkan, maka pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Nah, adapun kendala dari relevan dan keandalan yaitu yang pertama, tepat waktu, dan yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.